Podcast NBS Deep Dive Today kembali hadir. Kita akan bahas analisis komprehensif Perwali nomor 4 tahun 2023 tentang dana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pada akhirnya, kekuatan sebuah kota bukan hanya pada kebijakan, tapi pada warganya yang bersatu dan saling menguatkan. Yuk kita mulai. Oke, selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini kita punya analisis sebuah peraturan daerah yang cukup menarik ya, dari Kupang. Peraturan Wali Kota nomor 4 tahun 2023. Iya, ini tentang pengelolaan dana pemberdayaan ekonomi masyarakat atau PEM. Betul, PEM. Dan misi kita di sini, ya sekedar menggali lebih dalam aja. Gimana sih Kota Kupang itu merancang program bantuan buat usaha mikro dan kecil mereka? Ini semua berdasarkan sumber analisis yang sudah Anda siapkan. Iya, dan dari sumber itu yang langsung kelihatan menonjol itu modelnya. Ini bukan model hibah yang ya udah dikasih terus habis. Oh, bukan gitu ya? Bukan, ini dirancang sebagai apa ya namanya, dana bergulir. Jadi dana dikasih, tapi diharapkan balik lagi, terus bisa disalurkan lagi ke yang lain. Menarik. Jadi ada upaya menggabungkan tujuan sosial, pemberdayaan, sama keberlanjutan finansial programnya gitu ya. Cukup maju sih nih untuk skala daerah. Benar sekali, menggabungkan dua aspek itu. Dan kalau dilihat dari analisis Anda, ini juga nggak cuma soal ngasih duit aja kan? Ada kerangka unik yang mereka sebut catur bina. Nah itu dia, catur bina. Ada 4 pilar. Bina manusia, itu buat nambah wawasan penerima. Terus bina usaha, ini baru soal modalnya, tapi tanpa bunga ya. Tanpa bunga ya? Oke. Iya. Lalu ada bina lingkungan, mendorong usaha yang lebih, ya ramah lingkungan lah. Dan terakhir, bina kelembagaan, buat memperkuat pengelola dananya di tingkat kelurahan. Jadi pendekatannya holistik banget. Wah, lengkap ya, bina manusia, usaha, lingkungan, kelembagaan. Betul. Pendekatan catur bina ini memang kelihatannya ambisius. Karena yaitu mengakui kalau modal aja nggak cukup biar usahanya berkelanjutan. Tapi di sisi lain, ini artinya implementasinya juga jadi lebih kompleks kan? Nggak gampang itu mengkoordinasikan pembinaan manusia, usaha, plus lingkungan sekaligus di lapangan. Butuh kapasitas yang besar dari pelaksananya. Ngomong-ngomong soal pelaksana, tata kelolanya juga dibuat berlapis gitu ya. Sumber Anda nyebutin ada tim teknis, terus ada tim ahli di tingkat kota. Iya betul, itu untuk pengawasan sama strategi besarnya. Baru nanti di tingkat kelurahan ada lembaga pemberdayaan masyarakat atau LPM. Nah, LPM ini yang jadi ujung tombaknya di lapangan. Jadi ada semacam checks and balances gitu ya antara kota dan kelurahan? Kurang lebih begitu niatnya. Struktur berlapis ini kan tujuannya buat akuntabilitas. Mungkin tim teknis sama tim ahli itu dibedakan biar yang satu fokus ke operasional harian, yang satu lagi ke arahan strategis jangka panjang. Oke, masuk akal. Tapi ya itu potensi masalahnya adalah jalur birokrasi jadi panjang. Bayangkan saja proses verifikasi proposal harus lewat LPM, terus ke tim teknis, terus ke tim ahli juga. Baru dananya bisa cair. Wah, bisa lama ya prosesnya? Bisa. Jadi tantangan di efisiensi. Untungnya sih, kata sumber Anda, ada dukungan aplikasi digital namanya Sinada Emas. Harapannya ini bisa bantu prosesnya lebih cepat dan transparan. Oke, Sinada Emas. Terus kalau buat calon penerimanya sendiri ada kriteria khusus nggak? Ada, dan cukup ketat. Harus warga setempat, terus usahanya udah jalan minimal 3 tahun, asetnya juga dibatasi, maksimal 15 juta. 15 juta ya? Kecil berarti ya, fokusnya ke ultramikro. Betul, fokusnya ke sana. Dan nggak boleh sedang terima bantuan sejenis. Nah, yang menarik lagi soal jaminan. Oh iya, gimana tuh? Cara jaminannya beda. Kalau pinjamannya lumayan besar, antara 5 sampai 15 juta, itu perlu jaminan asli, nilainya harus lebih tinggi dari pinjaman. Tapi kalau pinjamannya di bawah 5 juta, nah ini cukup fotokopi bukti jaminan yang udah dilegalisir. Loh, cukup fotokopi? Ini menarik. Mungkin biar lebih gampang ya buat yang pinjamannya kecil banget. Kemungkinan besar begitu tujuannya, memudahkan akses. Tapi ya, sekaligus jadi pertanyaan juga, gimana nanti memastikan pengembaliannya kalau modalnya cuma fotokopi? Kan ada risiko di situ. Iya juga ya. Nah, ngomongin pengembalian, karena ini dana bergulir, aturannya gimana?
Aturannya jelas, pengembaliannya maksimal 18 bulan, terus ada masa tenggang, 3 bulan, tapi itu cuma buat pinjaman yang pertama kali. Oke, 3 bulan, grace period. Iya, dan dana yang udah kembali ke kas LPM itu nggak bisa langsung digulirkan semua, baru bisa digulirkan lagi kalau sudah terkumpul minimal 25% dari total dana di kelurahan itu. Ini kunci biar dananya terus muter, berkelanjutan. Jadi ada mekanisme biar dananya nggak langsung habis gitu ya? Betul. Dan soal transparansi juga ditekankan banget. LPM itu wajib bikin laporan bulanan. Laporannya nggak cuma di aplikasi Sinada Emas tadi, tapi juga harus ditempel di papan informasi fisik di kantor kelurahan. Oh, bagus itu. Jadi menjangkau yang nggak punya akses digital juga ya? Iya, itu langkah bagus buat bangun kepercayaan publik. Kan ini dana publik, harus jelas penggunaannya. Tentu. Nah, kalau namanya dana publik, potensi masalah kan selalu ada. Gimana kalau misalnya ada yang macet bayar atau amit-amit ada penyelewengan dana? Aturannya di mana? Nah, sistem sanksinya juga diatur dan cukup komprehensif menurut analisis sumber Anda. Ada sanksi yang unik nih, sanksi kolektif buat LPM kalau kinerjanya jelek. Kolektif, maksudnya? Jadi, kalau LPM dinilai gagal mengelola dana ini, kelurahan itu bisa nggak dapat program serupa selama 4 tahun. Wah, berat juga ya. Tekanan buat LPM-nya berarti besar. Besar, biar mereka serius mengelolanya. Tapi kalau yang salah itu oknum pengelolanya, misalnya menyalahgunakan dana, sanksinya individual. Wajib kembalikan dana, plus bisa kena proses hukum. Oke, kalau untuk penerima yang macet bayar? Itu pendekatannya bertahap. Ditegur dulu, beberapa kali. Kalau masih bandel ya bisa sampai penyitaan jaminan atau bahkan jalur hukum. Cukup tegas ya. Tapi di sisi lain, ada sisi kemanusiaannya juga nggak? Misalnya kalau ada bencana alam atau penerimanya kenapa-napa? Ada. Ini juga diatur ada mekanisme penghapusan piutang. Bisa dilakukan kalau ada kondisi khusus kayak force majeure, bencana alam, kebakaran gitu. Atau kalau penerimanya meninggal dunia, atau jadi cacat permanen sampai nggak bisa usaha lagi. Oke. Itu bagus sih, ada sisi empatinya. Niatnya sangat baik, setuju. Tapi, nah ini lagi, analisis di sumber Anda itu menyoroti potensi kendala praktisnya. Prosedur buat penghapusan piutang ini kedengarannya agak... Rumit? Rumit gimana? Butuh banyak bukti dari berbagai instansi. Surat keterangan ini, surat keterangan itu. Dan semua itu harus diurus dalam waktu singkat. Cuma 21 hari kerja katanya. Wah, 21 hari. Buat orang yang lagi kena musibah, ngurus administrasi sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu. Nah itu dia, bisa dibayangkan susahnya kan? Ini contoh gimana kadang niat baik kebijakan bisa terbentur sama kompleksitas birokrasi di lapangan. Iya. Jadi kalau kita rangkum nih deep dive kita dari sumber analisis Anda, Perwali Kupang ini nyajiin model pemberdayaan ekonomi yang wah dirancang detail banget ya. Ada inovasi dana bergulir, ada pendekatan holistik catur bina, struktur tata kelolanya berlapis, sampai mekanisme sanksi dan penghapusan piutang pun diatur. Di atas kertas sih kelihatan lengkap banget. Tepat sekali. Desainnya memang ambisius. Kelihatan banget upaya buat menutup banyak celah, mengedepankan akuntabilitas sekaligus keberlanjutan. Tapi ya itu tadi, seperti yang juga disorot di analisis Anda, ujian sesungguhnya itu selalu ada di implementasinya nanti. Implementasi di lapangan ya? Iya, kompleksitas administrasinya, terus koordinasi antar lembaga, belum lagi kapasitas LPM di tiap kelurahan kan bisa beda-beda. Dan yang paling penting, gimana menyeimbangkan antara kontrol yang ketat dari atas, dari tim teknis dan tim ahli itu, dengan kelancaran operasional di bawah. Itu semua jadi faktor penentu, berhasil atau tidaknya nanti. Menarik sekali. Ini jadi menyisakan satu pertanyaan reflektif mungkin ya, buat Anda para pendengar. Gimana sih sebuah program yang dirancang dengan begitu banyak lapisan kontrol, prosedur birokrasi yang ya mungkin agak rumit tadi, bisa tetap fleksibel dan efektif buat memberdayakan masyarakat di tingkat akar rumput? Pertanyaan bagus itu. Di mana titik temu idealnya? Antara kebutuhan akuntabilitas yang sangat ketat dengan kebutuhan akan kecepatan dan kemudahan akses bagi mereka yang paling butuh bantuan itu. Sesuatu untuk kita renungkan bersama mungkin. Terima kasih sudah menyimak deep dive kita kali ini.